Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ibu Yusnia Budiarti ya. Kita akan masuk ke perkuliahan mata kuliah Enterprise Resource Planning ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah ERP serta konsep dari ERP. Nah, di konsep ERP itu ada beberapa modul yang disediakan pada Enterprise Resource Planning. Nah, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang modul procurement, modul sales and distribution, modul finance and accounting, serta modul inventory. Ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang procurement. Apa itu procurement? Procurement adalah pembelian, gitu ya teman-teman. Nah, siklus dari sistem procurement dimulai dari aktivitas pembuatan pembelian atau purchase request, atau di sini disebutnya purchase requisition, ya, dari departemen yang membutuhkan gitu ya. Lalu setelah form permintaannya disetujui, maka atasan departemen terkait ya setelah disetujui disampaikan ke departemen pembelian. Nah, di bagian departemen pembelian yang akan melakukan negosiasi harga ke supplier. Lalu jika negosiasi harga oke, maka akan langsung diterbitkan purchase order ya, atau pesanan pembelian sebagai bukti bahwa perusahaan telah menyetujui proses pembelian kepada supplier gitu ya. Kemudian setelah purchase order disetujui dan dikirim ke supplier, maka supplier akan mengirimkan barang ya. Nah, pada perusahaan akan ada namanya proses good receipt atau penerimaan barang oleh gudang berdasarkan pesanan dari pembelian atau berdasarkan dari purchase order-nya tadi. Nah, berdasarkan kesepakatan, maka pemasok melakukan penagihan yang disertai faktur, ya, faktur pajak untuk proses pembayaran. Nah, proses verifikasi penagihan atau invoice verification oleh Departemen Keuangan. Jadi dari pihak perusahaan setelah menerima faktur dan faktur pajak, ya, maka mereka akan verifikasi invoice-nya ya, oleh Departemen Keuangannya. Setelah itu dilakukan proses pembayaran ke supplier sebagai bukti pelunasan atas barang yang dibeli. Ini adalah siklus dari procurement. Nah, jika kita gambarkan ya siklusnya seperti ini. Pertama purchase request tadi, requesting, lalu masuk, jika disetujui maka langsung dibuatkan purchase order, lalu akan ada penerimaan barang dan dibuatkan invoice verification, lalu dilakukan pembayaran oleh bagian keuangan gitu ya. Nah, begitu seterusnya siklus dari sistem procurement, teman-teman. Nah, berikutnya, apa sih laporan yang dihasilkan dari procurement ini atau dari sistem procurement ini? Yang pertama adalah laporan status permintaan pembelian, ya. Yang kedua, laporan status pesanan pembelian. Yang ketiga, laporan pembelian. Yang keempat, laporan retur pembelian. Jadi kalau misalkan barang yang diterima terdapat kondisinya yang kurang baik gitu ya, maka akan dilakukan retur oleh perusahaan ya, oleh bagian gudang gitu ya. Nah, berikutnya adalah laporan kontrol pembelian. Nah, ini untuk mengontrol pembelian juga. Jadi pengeluaran perusahaan tergantung pada sini laporan kontrol pembelian ini. Misalkan tanggal 1 sudah melakukan pembelian atas barang tersebut. Lalu tiba-tiba bagian gudang ingin melakukan pembelian lagi. Nah, nanti di bagian departemen pembelian dia akan melakukan cek apakah sebelumnya stok barang tersebut masih ada atau tidak. Jika memang masih ada, alasan pembeliannya apa gitu ya. Lalu diceklah gitu ya, apakah nanti pembelian purchase order-nya disetujui atau tidak, seperti itu. Jadi ini makanya pentingnya laporan kontrol pembelian ini. Jadi ini laporan dari sistem procurement, teman-teman. Nah, berikutnya kita akan masuk ke sistem ke modul sales and distribution. Nah, siklus dari sales and distribution ini pertama ya dimulai dari kegiatan pre-sales atau sales kontrak dulu. Jadi negosiasi harga dengan pihak pelanggan yang kemudian disertai dengan pembuatan penawaran harga atau disebut dengan sales quotation ya, penawaran penjualan. Kemudian dilanjutkan dengan jika misalkan penawarannya oke nih dari pihak customer, maka akan dilakukan sales order, yaitu pemrosesan order penjualan. Nah, sekarang ini semuanya bisa dilakukan sistem ERP ini tidak hanya yang diinstal di perusahaan ya, yang internal perusahaan, tapi bisa juga sudah banyak ERP yang tersedia
yang berbasis web gitu ya. Setelah itu ya dari bagian sales order, nah administrasi penjualan mengecek persediaan barang di gudang gitu ya. Jadi setelah ada sales order nih, administrasi melakukan pengecekan di gudang apakah stok barangnya tersedia. Nah, ini disebut dengan inventory sourcing atau penelusuran atau pengecekan dari stok barangnya. Nah, setelah barang tersedia, maka akan dilakukan proses shipping, ya, yaitu pengiriman barang ya ke pelanggan atau ke customer, yaitu dengan melakukan pembuatan surat jalan dan delivery order. Setelah di shipping, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas billing, yaitu proses pembuatan faktur komersial atau faktur penjualan, nah, lalu faktur pajak, dan kwitansi yang disampaikan ke pelanggan untuk proses penagihannya. Berdasarkan tagihan tersebut, pelanggan melakukan pembayaran. Jika dilihat dari segi perusahaan, maka akan dilakukan proses penerimaan atas nilai piutang pelanggan. Nah, atau receipt account receivable. Nah, biasanya jika ada proses penerimaan atas nilai piutang pelanggan ini berarti sistem penjualannya misalkan sistem pembayarannya down payment nih, down payment 50% gitu. Berarti sisanya akan ada yang namanya termin pembayaran atau misalkan down payment 50%, sisanya akan dibayar dalam waktu 15 hari gitu ya. Berarti akan ada termin di sana. Maka dari pihak perusahaan, dari sistem perusahaan, dia akan melakukan penerimaan atas nilai piutang. Maka itu jatuhnya ke receipt account receivable seperti itu teman-teman. Nah ini kalau misalkan siklusnya digambarkan, misalkan pre-sales, yaitu kontrak tadi, kontrak penjualan, ya, lalu diproses sebagai sales order, lalu setelah dilakukan pengecekan stok barangnya, jika oke, maka dilakukan shipping delivery atau pengiriman barangnya, lalu dibuatkan billing atau invoice-nya, lalu dilakukan penerimaan pembayaran dari customer. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini siklus dari sales and distribution. Nah, kegunaannya apa? Yang pertama adalah meningkatkan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, yaitu mempercepat proses penerimaan pesanan sampai pengiriman barang dengan tepat waktu. Yang kedua adalah memberikan informasi penjualan dan analisa penjualan yang dibutuhkan pihak pelanggan. Ya. Yang ketiga, membuat perencanaan penjualan untuk perhitungan kebutuhan bahan material, perencanaan pembelian dan produksi barang di masa depan. Nah, karakteristiknya apa? Yang pertama, fasilitas mengelola dan menginput kontrak penjualan dan order penjualan. Yang kedua, fasilitas overdue limit kredit untuk batasan order penjualan terhadap saldo piutang yang sudah jatuh tempo, tapi belum dilakukan pembayaran oleh pihak pelanggan. Jadi kalau misalkan sudah ada pelanggan nih, sebelumnya sudah ada saldo piutang, artinya dia belum melakukan pelunasan, dengan jumlah yang dibatasi oleh perusahaan, ketika dia ingin melakukan order lagi, maka nanti akan ada proses ACC, apakah sales ordernya diterima atau tidak, seperti itu teman-teman. Berikutnya, fasilitas untuk penginputan transaksi penjualan dalam multi currency. Ya, berikutnya adalah fasilitas delivery schedule untuk membuat delivery order berdasarkan sales order yang segera harus dikirim. Ya, jadi ada schedule-nya, misalkan sales ordernya dilakukan hari ini, tapi untuk pengirimannya misalkan hari Minggu. Nah, itu akan ada delivery schedule, gitu ya. Nah, berikutnya adalah fasilitas delivery order untuk transaksi pengiriman harus tepat waktu, lalu fasilitas sales invoice, yaitu penerimaan tadi, pembuatan faktur pajak, kwitansi secara otomatis untuk proses penagihan ke pelanggan. Nah, proses penagihannya ini juga bisa dilakukan by email, jadi nanti ada fasilitas untuk send invoice atau ke by email seperti itu. Lalu berikutnya fasilitas sales return, yaitu retur ya untuk transaksi pengembalian barang ya dari pelanggan dengan alasan tertentu. Misalkan barangnya rusak atau kondisinya misalkan ternyata dikirim dari gudang ada yang expired, maka akan dikembalikan. Misalkan seperti itu ya.
Nah, dalam aktivitas sales and distribusi, sistem informasi dituntut untuk semakin fleksibel, user-friendly, dan canggih agar mampu mengikuti dan menangani berbagai perubahan dan keadaan tertentu secara tepat dan cepat, seperti proses perubahan harga, alokasi persediaan, fleksibel penggunaan sistem barcode, mendukung kegiatan promosi, dan lain-lain. Seperti ini ya. Ini untuk karakteristik dari modul sales and distribution. Apa aja laporan yang bisa dihasilkan dari sales and distribution ini? Ya, untuk sistem sales and distribution, yang pertama ada laporan sales contract dan outstanding sales contract, lalu ada laporan sales order, ya, lalu ada laporan penjualan, laporan analisa penjualan, laporan retur penjualan, laporan delivery update, laporan komisi salesperson. Jadi kalau misalkan ada salesnya, maka akan ada ditentukan komisinya berapa, gitu ya. Lalu berikutnya ada laporan kredit pelanggan, laporan gross profit, dan lain-lain. Ya. Nah, berikutnya, sebelum kita masuk ke modul Finance and Accounting, saya ingin membuka sedikit untuk modul Sales and Distribution. Jadi, misalkan seperti ini. Jadi, di sini kita akan menggunakan ERP yang tersedia secara open source, ya, namanya odoo.com. Ya, kalian bisa nanti coba ya di rumah, ya, odoo.com di sini kalian bisa praktekkan. Nah, di odoo.com ini ada beberapa modul, ya. Semua ini adalah modul yang tersedia di ERP Odoo. Ya, nah, ERP Odoo ini tersedia secara online. Nah, ini banyak. Jadi dia sudah mencakup seluruh. Jadi kalau misalkan kita punya perusahaan, kita ingin menggunakan ERP, kalau kita misalkan beli kayak SAP atau Oracle, itu kan akan sangat mahal gitu teman-teman ya. Jadi di sini kita alternatifnya bisa menggunakan odoo.com, apalagi kalau perusahaannya masih kecil gitu ya. Nah, di sini yang pertama ada modul sales tadi ya, ada invoicing, ada CRM, ada inventory, ada purchase, dan lain-lain. Ini kalau kalian mau pakai, caranya nanti kalian masuk dulu ke odoo.com, lalu kalian lakukan pendaftaran akun dulu, ya, pendaftaran akun, lalu dan pendaftaran perusahaan gitu ya. Lalu nanti kalian akan sediakan ini. Nah, kalau misalkan perusahaan kalian nih, oh saya cuma butuh untuk purchase and sales, maka nanti akan ada menu seperti ini install. Jadi tidak semua ini ada di aplikasi kalian. Nah, jadi misalkan ada menu install sales, ya, nanti kalian harus install dulu nih. Purchase harus diinstal dulu, inventory harus diinstal, invoicing, dan lain-lain. Kalau kalian misalkan mau langsung ke bagian finance, maka ini harus diinstal dulu accounting-nya. Nah, di sini saya akan mulai contohnya di modul sales ya. Nah, di sini di akun saya, ya, di sini saya sudah install untuk modul sales, modul purchase, modul inventory, lalu modul invoicing, lalu modul requirement untuk HR, human resource, ya. Nah, di sini misalkan saya pakai modul sales. Nah, di modul sales, di sini saya sudah buat, misalkan ada 2 sales quotation atau penawaran. Di sini ada penawaran, saya ada penawaran S002 dan S001. Nah, S002 ini masuk ke CV Grid Kids Store. Nah, sedangkan di sales 02 ini masuk ke customer CV Bayi Ajaib seperti ini. Nah, misalkan ini sales quotation. Nah, setelah itu kan untuk sales quotation ini baru masuk ke penawaran ya. Nanti di sini kita bisa langsung masuk ke order gitu ya, karena ini sudah selesai, maka saya coba untuk create quotation-nya dulu. Ya, saya create nih penawarannya, misalkan customer-nya saya buatkan CV Indah Kids misalkan. Store. Nah, di sini jadi yang namanya modul ERP, ya, dia harus mendukung banyak proses ya. Misalkan kalau kita membuat ini tadi penawaran penjualan gitu ya, penawaran penjualan, maka di sini pertama kalau misalkan customer-nya belum pernah
ada nih di daftar customer kita, maka sistem dari ERP sendiri dia harus melakukan seperti ini. Jadi kalau misalkan dia belum pernah, gitu ya, maka dia apakah ini akan dimasukkan sebagai customer baru. Jadi akan ada penawaran dari sistem, apakah ini akan dimasukkan sebagai daftar pelanggan baru gitu ya. Jika tidak, misalkan di sini ada lagi nih, CV tadi saya sudah masukkan adalah Bayi Ajaib misalkan. Nah, ini sudah ada, maka dia akan dipilih seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan yang tadi belum ada, gitu ya, misalkan Indah Kids, sistem akan melakukan tadi ya, apakah akan dimasukkan atau tidak ke sebagai customer, daftar customer, seperti itu. Misalkan penawarannya akan berlaku selama sampai dengan tanggal 25 atau hari Sabtu. Nah, payment term-nya boleh dilakukan selama 30 hari pembayarannya, seperti ini. Nah, nanti di sini ada add product. Gitu ya. Nah, kalau misalkan produknya memang belum ada, misalkan setelan anak 5 tahun misalkan, ini belum pernah ada di produk saya misalkan. Nah nanti, di sini ada menu create nih, create. Lalu kuantitinya misalkan menawarkan sekitar 5.000 piece dengan unit price-nya 10.000 per piece-nya, misalkan seperti ini. Nah lalu ada teksnya misalkan oke 10% misalkan teksnya, maka di sini saya buatkan pajaknya oke 10% ya. Oke, langsung di sini akan ada amount-nya. Nah, jadi ini sistemnya sudah langsung ya. Misalkan add product-nya adalah setelan yang sudah pernah ada nih. Nah, kuantitinya misalkan di sini 1.000 piece. Nah, unit per piece-nya misalkan 20.000. Ya. Nah, maka dari sistem penawaran sales-nya ini sudah akan otomatis tertotal produknya berapa. Nah, di sini teman-teman, di sistem ERP ini, di sini sudah harus harus terdeteksi user siapa yang melakukan apa gitu. Kalau misalkan yang melakukan penawaran penjualannya adalah saya misalkan, nanti ketika yang memproses sales ordernya siapa, nah itu akan terdeteksi di sini gitu ya. Nah, nanti kalau sudah kita boleh send by email, maka nanti di sini penawarannya akan masuk ke si CV Indah Kids, kita akan menginput ke email mana nih yang akan dilakukan. Nah, misalkan CV Indah Kids. Nah, tinggal ketik dah emailnya gitu ya. Lalu kalau misalkan, nah ini misalkan Indah at email misalkan.com. Nah, kan nah ini dia otomatis ya teman-teman. Jadi yang namanya sistem ERP gitu ya, dia akan otomatis send misalkan seperti ini. Nah, dia akan otomatis update gitu ya, up to date, jadi online gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Lalu kalau sudah ternyata ada balasan nih. Oke, kita dapat confirm nih dari quotation-nya. Nah, sudah. Ya. Nah, lalu di sini sudah dikirim email nih oleh saya. Lalu kita lihat di orders-nya. Nah, tadi ada CV Indah Store ya. Nah, di sini ada quotation atau tadi sudah dikonfirm ya penawarannya, lalu kita buatkan sales order-nya, misalkan di sini. Ya. Nah, di sini sudah ada sales order-nya. Nah, sales order create sudah dibuatkan, lalu di create invoice. Nah, di create invoice berarti kita akan melakukan proses billing ya. Tadi billing di penjualannya. Yang pertama di sini misalkan kalau regular invoice maka kita harus melakukan pengiriman dulu, delivery dulu, baru dia bisa buat invoice-nya gitu. Kalau misalkan pakai down payment, maka di sini misalkan kita buatkan down payment-nya 10% gitu ya.
Lalu read and view invoice. Nah, ini masuk ke customer invoice untuk DP-nya atau down payment-nya. Nah, misalkan sekian, ya, ikut teks misalkan. Oke, kalau udah, karena misalkan dari customer-nya sudah melakukan transfer, maka akan langsung di-confirm di sini. Ya, sudah down payment-nya confirm, lalu boleh design and print. Di sini design and print ini sama dengan apa namanya, pengiriman email ya, misalkan by email langsung send gitu ya, lalu kita langsung ke register payment, jadi sudah terdaftar. Ini kenapa? The copy button. Oke. Nah, di sini oke, misalkan kita sendiri. Oke ya, seperti ini sudah. Nah, untuk register payment-nya setelah selesai prosesnya, nah misalkan kita masuk ke jurnalnya boleh DP-nya cash deh misalkan. Lalu berarti ini udah langsung kita klik payment. Berarti selesai nih di proses pembayaran DP-nya. Di sini ada paid ya. Lalu berikutnya, tadi kan ada termin ya, di sini 30 hari. Berarti sisa dari pembayaran tadi pesanan si customer CV Indah Kids Store itu tadi kan totalnya 77 juta, baru di DP sebesar 7 juta, nah sisa pembayarannya itu akan terlunas dalam waktu 30 hari. Nah, ini masuk ke itu tadi ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ya sudah ada tercek di sini pembayaran DP-nya 7 juta, gitu ya. Nanti berarti di sini sales order create. Oke. Lalu kita ke bagian produk. Ya. Nah, di bagian produk di sini sudah ada 3 produk nih. Nah, ini masuk ke invoice. Nah, maksudnya sudah selesai dulu ya. Yang tadi kita akan lanjutkan ke sini. Oke ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang modul sales and distribution. Jadi dari mulai quotation, sales order, lalu shipping dilakukan, nanti baru dilakukan billing ya, invoice tadi dan seterusnya. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang modul finance dan accounting ya. Pada sistem ERP untuk penyusunan laporan keuangan dilakukan melalui aplikasi program General Ledger ya. Semua data transaksi diperoleh dari sistem proses transaksi lainnya seperti jadi sumber dari General Ledger atau laporan keuangan ini ada dari sales transaction processing system seperti sales order, processing, billing, sales analysis, dan lain-lain. Proses purchase transaction processing system seperti proses purchase, inventory, processing. Ada cash receive, yaitu penerimaan dari cash, ya. Lalu ada payroll. Payroll juga masuk ke yang mempengaruhi atau datanya untuk laporan keuangan, yaitu sistem penggajian dari karyawannya. Nah, ini untuk modul finance dan accounting ya, ada dari sales order, ada dari sales analyst ya, ada billing ya, lalu sini semua akan masuk ke general ledger. Masuk dari account receivable, apakah tadi misalkan transfernya apakah pembayarannya cash ataukah transfer, ada cash receipt, ini semua data berasal dari purchase, inventory purchasing, ini semua akan masuk ke general ledger ya, financial reporting, termasuk dari payroll dan seterusnya semua akan masuk, akan di data dari sales, purchase, account receivable, account payable, dan payroll itu semua akan diproses sebagai laporan keuangan. Seperti ini teman-teman. Nah, General Ledger merupakan jantung dari sistem informasi accounting karena akan dihasilkan laporan keuangan atau financial reporting ya, untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, laporan analisa risiko keuangan, dan laporan keuangan lainnya.
Ya, kegunaan dari general ledger yang pertama fasilitasnya multi currency, yang kedua fasilitas jurnal berulang untuk mempermudah dan mempercepat entry transaksi untuk transaksi yang berulang, gitu ya. Yang ketiga tersedia fasilitas budget yang dapat dibandingkan dengan aktual secara cepat dan mudah. Nah, ini fasilitas dari sistem general ledger atau finansial. Kegunaan general ledger yang pertama, penyajian laporan keuangan secara otomatis. Yang kedua, sistem pelaporan yang bertingkat dan informatif. Yang ketiga, dapat menyimpan data untuk periode yang tidak dibatasi dan hanya dibatasi oleh kapasitas hard disk yang digunakan. Ya, yang keempat, dirancang sedemikian rupa sehingga build-up yearly warning system pada saat penginputan transaksi maupun pada saat menyimpan transaksi. Seperti tadi contoh sales order, ketika saya belum melakukan pengiriman email atau pengiriman penawaran ke tadi saya melakukan pengiriman pembayaran atau bukti dari down payment, saya belum melakukan pengiriman, maka tidak akan bisa saya proses sebagai pembayaran confirm pembayaran gitu ya. Nah, berikutnya adalah fasilitas posting dan unposting per periode, sehingga memudahkan jika terjadi kekeliruan data pada periode sebelumnya dapat dilakukan proses unposting general ledger. Oke, nah laporan apa yang dihasilkan pada general ledger? Yang pertama, laporan neraca dan laporan rugi, laporan rincian dan hak laporan keuangan, laporan rincian biaya per pusat beban, laporan rincian saldo perkiraan, laporan kartu buku besar, laporan neraca saldo, dan laporan daftar jurnal transaksi. Ini laporan-laporan yang dihasilkan dari general ledger. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang modul inventory. Nah, modul inventory ini adalah modul untuk persediaan barang bagi perusahaan, gitu ya. Nah, fungsinya untuk apa? Dapat meminimalkan tingkat persediaan, di mana akan berdampak terhadap modal kerja yang dapat digunakan untuk menumpuk jumlah persediaan menjadi lebih rendah tanpa harus mengganggu kelancaran proses produksi, gitu ya. Lalu juga dapat mengurangi tingkat kerugian persediaan yang tidak digunakan atau obsolescence, rusak, damage, dan persediaan yang kadaluarsa atau expired date. Jadi modul inventory ini berfungsi untuk melacak mengendalikan proses persediaan barang bagi perusahaan, gitu ya. Nah, alasannya apa? Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan pelanggan pada waktu tertentu. Kedua, mengambil keuntungan ketika ada potongan harga dari pihak pemasok. Yang ketiga, menghindari dari fluktuasi harga meningkat. Yang keempat, menyediakan persediaan cadangan atau buffer untuk kondisi permintaan yang tidak menentu. Yang kelima, menjaga kelangsungan proses produksi. Ini kenapa perlu adanya inventory, gitu ya. Nah, klasifikasi inventory ada 3. Yang pertama raw material, work in process, dan finished good. Raw material apa? Raw material adalah merupakan bahan dasar dari suatu industri yang digunakan untuk memproduksi barang siap jual ke pihak pelanggan. Tapi hal ini tergantung dari jenis perusahaan masing-masing, di mana raw material perusahaan dapat menjadi sebagai finished good dari perusahaan lainnya. Jadi jika perusahaannya bukan perusahaan produksi, maka raw material ini sudah jadi finished good, gitu ya. Tapi jika dia perusahaan produksi, maka dia masih tergantung dari jenis perusahaan masing-masing. Jadi masih berupa barang yang hanya siap jual atau siap produksi, gitu ya. Berikutnya work in process merupakan inventory yang sudah diolah untuk diproses menjadi barang jadi atau finished good yang masih setengah jadi atau dalam proses penyelesaian. Dalam perusahaan industri manufaktur, maka proses work in process memerlukan biaya proses mesin, bahan pembantu, dan tenaga kerja. Nah, jadi ini masih berupa barang yang sudah diolah untuk menjadi barang jadi atau barang yang masih setengah jadi. Ya. Nah, berikutnya merupakan barang yang siap kirim, finished good, ya, atau siap jual kepada pihak pelanggan. Dalam manufaktur, maka finished good merupakan barang dari proses terakhir yang disimpan dalam gudang untuk siap dijual ke pelanggan. Jadi mulai dari raw material, material mentah, lalu masuk ke material setengah jadi, atau ada misalkan
perusahaannya memang memproduksi setengah jadi, maka dia siap jual gitu ya, maka itu sebutnya work in process. Nah, setelah work in process maka akan ada finish good. Finish good berarti barang yang sudah jadi atau siap kirim gitu ya. Nah, ada juga just in time. Inventory identik dengan menumpukan sejumlah uang atau investasi yang akan mengganggu cash flow suatu perusahaan. Terlebih jika inventory tersebut tidak bergerak. Atau just in time adalah metode yang digunakan untuk penanganan simpan inventory. Penanganan sistem inventory, di mana manfaatnya yang pertama, inventory berkurang sehingga investasi dalam inventory berkurang, dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, barang yang kadaluarsa ya akan lebih sedikit. Yang ketiga, kualitas inventory akan meningkat. Yang keempat, mengurangi proses infeksi dan pengerjaan kembali. Yang kelima, deteksi inventory yang cepat jika terjadi cacat inventory yang diakibatkan dari proses produksi. Yang kelima, biaya penanganan inventory mengalami penurunan seperti handling costing, carrying costing, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh, kebutuhan ruangan atau gudang berkurang sehingga dapat meminimalisasi investasi gudang. Yang kedelapan, lead time menjadi lebih pendek. Yang kesembilan, produktivitas meningkat. Yang kesepuluh, fleksibilitas lebih besar. Yang kesebelas, hubungan dengan pihak supplier menjadi lebih baik. Gitu ya. Jadi ini metode dari penanganan sistem inventory. Gitu ya. Nah, berikutnya ada juga aktivitas penjadwalan dan kontrol menjadi lebih sederhana, kapasitas meningkat, penggunaan SDM, dan lain-lain. Nah, karakteristik dari modul inventory adalah fasilitas inventory adjustment untuk melakukan koreksi persediaan yang terjadi karena kerusakan atau selisih stok, penyusutan, penguapan, dan lain-lain. Fasilitas inventory transfer ya untuk mencatat proses perpindahan, mutasi stok antar gudang, perubahan jenis produk serta laporan dan analisa persediaan yang berguna untuk memudahkan pengendalian persediaan. Yang ketiga, fasilitas stock validation untuk pengendalian stok minus ya, di mana dilakukan validasi transaksi inventory agar tidak melebihi stok yang tersedia. Yang keempat, fasilitasnya yaitu perhitungan inventory turnover, yaitu tingkat perputaran persediaan per item persediaan. Lalu ada lagi fasilitas hitung rata-rata pemakaian per item persediaan yang digunakan dalam operasi perusahaan. Lalu yang keenam, proses kuantitas minimum inventory untuk item persediaan yang dihitung ya berdasarkan average usage, lead time, dan jumlah hari yang dipenuhi. Lalu yang ketujuh, fasilitas grouping level dari pergerakan persediaan of movement ya, slow moving atau middle moving atau fast moving. Jadi nanti ada laporan pergerakan dari barang tersebut, apakah perputarannya cepat ya ataukah perputarannya menengah atau perputarannya lambat ya. Lalu ada fasilitas multi warehouse untuk mencatat persediaan dengan banyak lokasi gudang yang berbeda, dan seterusnya. Nah, implementasi metode inventory just in time dapat berjalan baik bila didukung dan dijalankan dengan sistem ERP, di mana terintegrasi dengan Master Production Schedule atau MPS dan Master Requirement Planning atau MRP. Ya, dalam merencanakan kebutuhan produksi untuk pembuatan permintaan pembelian material diteruskan dengan pembuatan PO. Nah, proses ini berkaitan dengan bill of material. Ya. Nah, apa aja laporan yang dihasilkan pada inventory? Yang pertama, laporan data histori persediaan, informasi harga beli dan harga jual, ya, laporan penerimaan persediaan, laporan pengeluaran persediaan, lalu ada kartu persediaan atau kartu inventory card, ya, lalu ada laporan stok dan mutasi persediaan, laporan status persediaan, laporan perubahan jenis produk, koreksi persediaan, dan retur pengeluaran persediaan. Ya, ini untuk terakhir yaitu laporan yang dihasilkan pada modul inventory. Nah, kita sudah selesai tadi membahas tentang procurement, sales and distribution, lalu finance and accounting, dan inventory. Nah, teman-teman bisa nanti, tadi saya contohkan hanya satu ya, untuk sales and distribution-nya, untuk diimplementasi ERP di Odoo. Nah, nanti teman-teman boleh mencoba untuk implementasi modul-modul lain seperti tadi inventory, procurement, gitu ya, atau finance and accounting, atau mungkin nanti akan ada modul CRM, general ledger, CRM, lalu ada human research gitu ya. Jadi nanti teman-teman boleh coba dan eksplor sendiri ERP-nya nih, karena sebenarnya ERP ini kan sebenarnya sistemnya sudah ada nih, Odoo.
sistemnya sudah jadi. Nah, kita tinggal explore cara menggunakannya sendiri, gitu ya teman-teman. Oke, baik. Saya rasa cukup materi dari saya. Nanti kita akan lanjutkan di tugas. Tugasnya sudah saya upload di e-learning ya teman-teman. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.